Shalom alaihim bisem Yesua HaMasiah. Assalamualaikum warabbani Isa Al-Masih. Segala hormat, kemuliaan untuk Isa Al-Masih, Maha Suci, Maha Tinggi, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Kita akan membahas sebuah tema sekali lagi dalam bingkai Indonesia Pancasila. Menjawab pertanyaan ya, dalam bingkai Indonesia Pancasila. Pertanyaannya sederhana sebenarnya. Pak Pendeta HTD, apakah Yesus itu mengajarkan Kristen? Bapak Ibu Saudara, sorry ya, saya itu sering memakai istilah saudara-saudaraku umat Muslim itu pikirannya nggak nyampe. Mau dipaksa apa? Pikirannya nggak nyampe untuk memahami kekristenan yang sangat sederhana. Sangat sederhana, tapi nggak nyampe untuk memahami itu. Bahasa Alkitab, ini bahasa Alkitabnya, pikirannya tumpul. 2 Korintus 3 ayat 14. Saudara-saudaraku umat Muslim maupun dari Tritunggal ya, Katolik, Protestan sama memahami kebenaran Alkitab yang sangat simple. Tapi sorry, istilah saya pikirannya tidak nyampe. Ya, apakah Yesus itu mengajarkan kekristenan atau Kristen ya? Begini Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus melayani sebagai manusia, padahal ini era Yesus manusia itu udah nggak ada, tapi ya maklumlah namanya pikirannya nggak nyampe. Yang ditanya itu Yesus waktu manusia melulu, Tuhannya mati kayak gitu, ya. Kadang-kadang saya memakai istilah, welah. Yo IQ-mu itu loh, gitu loh. Ya. Ketika Yesus menjadi manusia, lalu Yesus melayani. Yesus adalah dari Nazaret. Banyak ayat yang mengatakan Yesus orang Nazaret. Lalu Yesus berkata seperti ini, percayalah kepadaku. Ku itu ku yang Yesus masih manusia. Salah satu contohnya misalnya Yohanes 6 ayat 40. Inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya kamu semua percaya kepada anak. Yang disebut anak itu yang mana? Yang masih hidup itu, yang ngomong itu, yang orang Nazaret itu. Ya, Yesus menyuruh percaya kepada anak, percaya kepadaku, ku yang masih manusia. Maka aku akan menyelamatkan dan kelak akan membangkitkan di akhir zaman. Ya, lalu orang-orang yang percaya kepada Yesus yang dari Nazaret itu disebut Nazaren atau Nasrani. Ini untuk mengolok-olok Paulus. Paulus itu tadinya saya menyebutnya minta persetujuan, minta segel ya, atau minta approval, persetujuan dari imam besar. Aku mau menyiksa atau aku mau menganiaya orang-orang Nasrani, orang-orang yang percaya Yesus dari Nazaret itu. Jadi Saulus itu mulai menganiaya itu, Yesusnya belum mati waktu itu. Makanya ada istilah dia orang Nasrani. Dianya sendiri tobat, terima Yesus, padahal Yesusnya posisinya sudah tubuh kemuliaan. Tapi orang Yahudi kan nggak percaya Yesus itu bangkit. Jadi Paulus itu orang Nasrani itu. Nah begitu. Jadi clear, ketika Yesus sudah sedang menjadi manusia, lalu siapapun yang percaya kepada Yesus manusia itu disebut orang Nasrani. Lalu Yesus berkata, clear dulu ya. Jadi tidak mungkin kita ini Nasrani sekarang. Yesusnya sudah nggak jadi manusia. Jadi Nasrani itu khusus waktu Yesus manusia, masih hidup waktu itu.
Ya, itu sebutan untuk orang Nasrani ya. Ciri khasnya ya Yesusnya masih sujud kepada Allah. Ciri khasnya yang dipanggilnya Bapa. Jadi kalau ada sekarang ada gereja yang mengimani Yesus masih sujud pada Bapa, itu namanya Nasrani. Itu kondisinya Yesusnya masih fisik manusia. Seperti orang tidak waras, Yesusnya saja sudah nggak fisik manusia, tapi masih sujud pada Bapa. Salahnya kuadrat. Gereja-gereja yang nyembah Bapa itu salahnya berkuadrat-kuadrat. Dosanya berkuadrat-kuadrat. Ya, di samping Bapa itu khusus panggilan untuk orang Yahudi saja, Allah panggilan kepada Allah khusus orang Yahudi. Clear ya? Itu Nasrani. Lalu di dalam Matius 17 ayat 9 Yesus berkata begini, murid-muridku Petrus, Yohanes dan Yakobus, jangan kamu tulis penglihatan ini, penglihatan Yesus tubuh kemuliaan ketemu Musa, Yesus dimuliakan lah begitulah ya, tubuh kemuliaan, makanya dimuliakan dalam tubuh kemuliaan bertemu Musa dan Elia. Yesus berpesan Matius 17 ayat 9, jangan kamu tulis penglihatan ini sebelum anak manusia dibangkitkan. Artinya bangkit mati naik ke surga. Kenapa Yesus pesan gitu? Kenapa? Karena semua rasul adalah Kristen. Kalau kamu menulis waktu aku masih manusia, nanti kamu disebut Nasrani. Roma 16 ayat 7, semua rasul disebut Kristen. Jangan pendek pikirannya. Markus kan bukan rasul, Pak. Semua penulis Alkitab adalah rasul-rasul Yesus, murid-murid Yesus, baik dari 12 murid maupun 70 murid. Jadi Matius itu dari 12 murid, Markus dari 17 murid, Lukas dari 17 murid, Yohanes dari 12 murid. Paulus malah tidak masuk sana sini, tidak masuk 12, tidak masuk 70. Kemudian Petrus masuk 12. Yakobus, Yudas masuk 70. Siapa lagi? Ya sudah cuman itu, Cuman itu penulis-penulis Alkitab. Ketika Yesus sudah bangkit, maka sudah Kristus, orang yang percaya kepada Yesus yang sudah bangkit, sudah roh, disebut Kristen. Makanya untuk pertama kali di Antioquia orang disebut Kristen. Jadi Kristen itu percaya kepada Yesus yang sudah bangkit, sudah roh. Kalau masih fisik disebut Nasrani. Gereja-gereja tahun 1900 sampai sekarang ini, gereja-gereja tahun sekarang ini ya, pada saat ini menyembah Yesus yang masih manusia. Makanya disebut Nasrani. Katolik, Protestan itu Nasrani karena menyembah Yesus yang masih manusia, yang sujud kepada Bapa. Yesus sangat marah seperti itu. Kok kalian gak bisa bedain sih kapan disebut Nasrani, kapan disebut Kristen? Ya. Jadi apakah Yesus itu mengajarkan kekristenan? Iya dong. Yesus itu mengajarkan menyembah Allah kepada Yesus yang sudah roh. Orang Muslim nggak paham, Pak. Simpel banget. Ya. Orang Kristen itu menyembah Yesus yang sudah roh. Bukan seperti kalian yang pikirannya nggak pernah nyampe Yesus Tuhan mati disalib ya kayak begitu Ya, beratus-ratus tahun kayak begitu tuh pemahaman. Sebenarnya Muslim kan cabangnya Kristen sebenarnya, menurut saya sih ya. Tapi ya nggak paham-paham ya sudahlah, ya kita nggak usah maksain kasih tahu saja kebenarannya, ya. Ya, itu sebabnya semua rasul adalah Kristen. Yesus mengatakan, tulislah setelah aku bangkit. Makanya semua perjanjian baru ditulis setelah Yesus bangkit, supaya penulisnya disebut Kristen. Yesusnya sendiri sudah Kristus.
Ya, clear ya. Jadi kapan seseorang itu disebut Kristen? Ketika dia mengimani Yesusnya sudah bangkit, sudah roh, sudah Allah. Very clear ya. Sesimpel itu. Tetapi romo-romo, pendeta-pendeta tidak paham. Masih tetap ngotot Yesusnya masih manusia, sujud doa kepada Bapaknya. Lalu dia klaim kami juga orang Kristen, kamu Nasrani. Ya. Lalu orang Muslim gagal paham, orang Kristen kok nyembah Yesus manusia. Orang Kristen adalah menyembah Yesus yang roh. Jadi manusia cuma 33 tahun, tapi orang Muslim paling sulit Pak memahami. Sudah tahu pikirannya tidak nyampe untuk hal-hal yang sangat simple. Ya, itu sebabnya Yesus bergelar Alfa Omega. Yesus itu jadi Allah bukan dari kemarin sore Pak, ya loh. Ya, nggak mudeng Pak, sudah tahu wong pikiranmu itu nggak nyampe kok. Ya. Ya, masih muter-muter aja cari nama Allah dari dulu. Allah itu siapa sih ya namanya ya? Ya, ribuan tahun tuh Muslim itu nyari-nyari nama Allah nggak ketemu-ketemu itu. Ya. Padahal sudah jelas di situ ya. Isa ruhullah wa kalimatuhu. Isa itu adalah roh Allah, roh kudus itu. Dan kalimatuhu dan pencipta segala sesuatu. Cuman belum mau mengakui Pak ya, tunggu waktulah. Ya, ayat itu telak-telak ya, Isa ruhullah wa kalimatuhu. Itu sudah telak, berarti cabangnya Kristen Pak ya. Ya, silakan ya. Ya seperti itu ya. Jadi apakah Yesus mengajarkan Kristen? Jawabannya ya. Ya. Mana Pak ayat Alkitab Yesus naik ke panggung, saudara-saudara. Dengan ini saudara-saudara, saya Yesus mengatakan bahwa jadilah orang Kristen. Cetek banget pikirannya ya. Harus pakai toa. Yesus harus pakai toa naik panggung. Saudara-saudara. HTT itu. Saya tuh kadang-kadang gregetan ya. Pikiranmu itu sangat-sangat gitu. Sangat-sangat tidak nyampe. Bahasa Alkitab pikiranmu tumpul. Ini bahasa Alkitab loh. 2 Korintus 3 ayat 14. Tumpul pikiranmu. Memahami yang sangat simpel seperti itu. Karena gak bisa bantah kok. Isa ruhullah wa kalimatuhu. Hakim adilmu itu Isa tak kasih tahu. Lah kalau hakim adil itu harus Allah. Kalau hakim adilmu Isa Al-Masih, maka Isa Al-Masih itu Allahmu. Nggak bisa dibantah. Tapi kami belum menerima itu Pak. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Seperti itu. Jadi kekristenan itu dimulai ketika Yesus sudah bangkit. Kisah 2 ayat 36, semua orang Israel harus tahu ya, Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Maka orang-orang yang mengimani Yesus yang sudah bangkit, yang jadi Tuhan, jadi Kristus, disebut orang Kristen. 1 Petrus 4 ayat 16, Kristen itu memuliakan Allah dalam nama yang Kristus, bukan yang masih manusia. Siapa nama Yesus Kristus? Ya nama Kristus itu kan Yesus. Jadi orang Kristen itu Allahnya punya nama Yesus yang sudah Kristus. Kristus itu ada dua pengertian. Waktu manusia disebut yang diurapi, kisah 10 ayat 38. Ketika dia sudah bangkit disebut Allah. Jadi Kristus itu Mesias, artinya Allah. Gelarnya ya Maha Suci, Maha Tinggi, Allahu Akbar gitu. Berarti Muslim cabangnya Kristen Pak. Ya, pikir sendiri ya. Saudara-saudara, saya ini dulu orang Muslim ya. Saya kalau tanding-tandingan pinter-pinteran baca bahasa Arab, saya tidak pinter. Tapi saya benang merahnya di atas rata-rata. Buktinya seperti sekarang ini. Ya, buktinya seperti sekarang ini ya. Nah? Apa ada orang yang tahu kalau Isa itu ruhullah wa kalimatuhu, Isa itu rohnya Allah dan pencipta, pasti Isa itu Allahmu.
kalau Isa itu hakim adil hari kiamatmu, hakim adil itu tidak bisa hanya seorang nabi, tidak bisa hanya apa? Hanya seorang utusan yang kalian sebut seperti itu. Hakim adil hari kiamat itu harus Allah. Jadi kalau hakim adil hari kiamatmu itu Isa Al-Masih, maka sebenarnya Isa Al-Masih itu Allahmu. Berarti cabangnya Kristen, Pak ya. ya seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Kita Indonesia, kita Pancasila. Sayangnya Umi Khadijah sudah meninggal. Sebenarnya kita bisa interview tuh Umi Khadijah itu. Umi Khadijah sama Warokah ini kan berdua yang menyusun Alkitab bahasa Arab untuk Arab Timur. Ya, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Itu hanya masalah bahasa saja kok sebenarnya. Jadi clear, apakah Yesus itu mengajarkan ke Kristennya? Jawabannya 100% yes. Yesus menyuruh tuliskanlah segala sesuatu tentang perjanjian baru, penglihatan ini setelah aku dibangkitkan supaya menjadi Kristen. Kalau para penulis Alkitab itu menulisnya waktu Yesus manusia, maka disebut kamu orang Yahudi. Jadi semua penulis Alkitab itu Yahudi, sudah tobat dari Yahudi menjadi Kristen. Ya bukan soal tobat, karena Yahudi asli pasti jadi Kristen. Yahudi asli pasti jadi Kristen. Yahudi yang tidak jadi Kristen itu Yahudi KW, akhirnya jadi Protestan, jadi Katolik. Ya, karena Allahnya bukan Yesus toh. Pak Muslim itu sebenarnya, lah itu tadi kan sudah dibilang Isa ruhullah wa kalimatuhu. Isa hakim adil hari kiamat, itu bisa dibantah nggak? Ya memang begitu, ya sudah. Soal Anda belum percaya bahwa kalau ruhullah wa kalimatuhu ya berarti itu Allahmu. Belum begitu Pak. Ya nggak apa-apa, nanti aja tunggu waktu. Makin dicari-cari ya, akhirnya akan ketemu. Iya pendeta HTD itu bener ya. Ya bener lah. Nah kalau Isa hakim adil hari kiamat ya, hakim adil hari kiamat ya pasti Allah dong. Sesimpel itu. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Ayo kita saling toleransi, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki. Segala hormat kemuliaan untuk Isa Al-Masih Maha Suci, Maha Tinggi. Allahu Akbar itu Allah Maha Besar, Allah Al-Qadir itu Allah Maha Kuasa, dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.